Zaid bin Aslam mengatakan, "Aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalakah. Assalamualaikum sahabat Jannah Journey, Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Kali ini Jannah Journey akan membahas kisah tentang kaum raksasa di zaman Nabi Hud alaihi salam. Disimak sampai habis. Jika kalian suka dengan konten cerita Islami dan sejarah Islami, silahkan di-subscribe untuk membuat channel ini semakin berkembang. Sahabat Jannah Journey, Nabi yang diutus setelah Nabi Nuh adalah Nabi Hud bin Abdullah bin Aus alaihi salam, salah satu putra Sam bin Nuh. Dia termasuk bagian dari kabilah Ad mereka. Orang-orang Arab yang menempati Al-Ahqaf, yaitu sebuah pegunungan pasir yang terletak di daerah Yaman antara Oman dan Hadramaut. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas. Dalam buku yang telah diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, menyebutkan kaum Ad adalah kaum pertama yang menyembah berhala. Setelah terjadinya bencana banjir, mereka diciptakan oleh Allah dengan postur perawakan dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia lain yang hidup pada zaman itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jaljilan yang tingginya sekitar 100 siku. Oleh karena itu ketika berdiri dia bisa menutupi matahari dari bumi, dan ketika dia meletakkan lengannya di atas sebuah gunung, dia bisa menghancurkannya dari semua sisinya. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa tinggi dari postur laki-laki kaum Ad adalah 100 siku, dan yang paling pendeknya seukuran 60 siku. Mereka belum mencapai dewasa, kecuali setelah berumur 100 tahun, mereka bisa mencapai umur lebih dari 400 tahun. Ukuran kepala mereka kira-kira sebesar kubah yang besar. Mereka adalah kaum yang kejam dan menyembah berhala. Wahab bin Munabih adalah seorang pemuka tabi'in dan ahli dalam bidang sejarah. Ia diperkirakan berasal dari Arab Selatan dan berketurunan Persia dengan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi dari Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak riwayat kisah Israeliat. Menurut dia, 60 orang laki-laki dari kaum Musa pernah berteduh di dalam tengkorak kepala seorang laki-laki dari kaum Amalkoh. Zaid bin Aslam mengatakan, "Aku pernah melihat seekor serigala beserta anak-anaknya sedang berkumpul dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalakah. Dan aku pernah menimbang satu gigi gerahamnya, ternyata beratnya mencapai 10 kaki. Wahab bin Munabih mengatakan, ketika kejahatan kaum itu kian memuncak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Hud alaihi salam. Kemudian Jibril turun kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berilah mereka peringatan dan beritahukanlah mereka bahwa aku Allah telah memberi mereka tempo yang lama, dan mereka telah aku beri kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku jadikan mereka para pembesar yang menguasai emas, dan menjadikan mereka sebagai orang yang paling panjang umurnya. Datanglah kepada mereka dan serulah mereka untuk bertauhid, agar mereka kembali dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah." Nabi Hud datang kepada mereka pada hari raya mereka. Di sana para pembesar sedang berkumpul dan Raja Jalijan duduk di atas ranjang yang terbuat dari emas. Kepalanya memakai mahkota bertahtakan permata yang megah. Mereka tidak menyadari apapun kecuali suara Hud alaihi salam yang mengatakan, "Wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Kalian tidak memiliki Tuhan kecuali Dia, berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Ini adalah yang menyebabkan kaum Nuh sebelum kalian ditenggelamkan." Ketika Raja Jalijan melihatnya, dia berkata, "Celaka engkau, wahai Hud. Apakah engkau menyangka dengan kelompok kami, kukuhnya, kekuatan kami ini bisa mengalahkan kami dengan pernyataan-pernyataan tersebut? Tidak tahukah engkau bahwa setiap sehari semalam 1000 anak kami terlahir?" Tak kala Hud merasa bosan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah, tetapi mereka tidak mendengarkannya. Dia memohon kepada Allah agar wanita-wanita mereka dimandulkan sehingga pada tahun itu tidak ada satupun wanita yang hamil. Mereka mengadukan hal tersebut kepada Raja Jalijan. Mereka berkata,
Sesungguhnya Hud telah memberi istri-istri kami mandul. Kami khawatir apa yang dikatakannya itu memang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabiullah Hud alaihi salam, kabarkanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tetap tidak beriman, maka akan aku kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan. Ketika mereka mendengar kabar itu dari Hud, mereka melemparinya dengan batu. Nabiullah Hud tetap mengajak mereka selama 70 tahun. Dan di saat itu mereka terus-menerus melemparinya dengan batu. Ketika Nabiullah Hud merasa putus asa dengan mereka, dia berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa sesungguhnya aku telah menyampaikan risalahmu kepada kaum Ada, tetapi mereka tetap dalam kekafiran." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan hujan dari mereka selama 7 tahun. Setelah tanah mereka mengering, hewan-hewan ternak mereka binasa, sementara kebutuhan mereka kian meningkat, sehingga mereka banyak yang mati hingga mencapai setengahnya. Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul Qasas Al-Anbiya mengatakan, kaum Ad sempat mengirim kelompok ke Baitul Haram untuk berdoa, bahwa ketika kaum Ad terus menolak dan memilih untuk kafir kepada Allah, maka setelah itu mereka dilanda kekeringan selama 3 tahun. Tanpa ada hujan sedikit pun, hingga kehidupan mereka terasa semakin sulit. Dan pada masa itu, jika masyarakat merasa sedang dalam kesulitan, mereka meminta kepada Allah untuk dibebaskan dari kesulitan itu dengan cara mendatangi rumah suci di tanah haram, dan cara itu dikenal oleh seluruh masyarakat pada zaman itu. Saat itu tanah haram ditinggali oleh Bani Amalek, yaitu keturunan dari Imlik bin Lauj bin Sam bin Nuh, sedangkan orang yang dituakan di sana adalah seorang laki-laki yang bernama Muawiyah bin Bakar, dan kebetulan ibunda Muawiyah yang bernama Jalhajah binti Al-Kaibari juga berasal dari kaum Ad. Kemudian kaum Ad mengutus kelompok yang kira-kira berjumlah 70 orang. Mereka ditugaskan untuk berdoa di tanah haram guna memohon agar kaumnya segera diturunkan hujan. Lalu sesampainya kelompok itu di kota Mekah, mereka langsung menemui Muawiyah bin Bakar dan menceritakan kondisi masyarakat mereka. Kemudian mereka meminta izin kepada Muawiyah untuk menetap di sana. Sementara hanya saja di sana mereka dihidangkan dengan minuman keras dan mendengarkan senandung nyanyian dari 2 orang penyanyi wanita yang memang disediakan oleh Muawiyah. Setelah 1 bulan mereka di sana, dan Muawiyah merasa sudah terlalu lama menjamu mereka, ia juga tidak enak hati dengan para penduduk haram lainnya. Maka ia berkeinginan agar para kelompok itu segera pulang. Tapi tentu saja, ia juga tidak sanggup untuk mengusir para kelompok itu secara langsung. Maka ia pun membuat syair yang menyinggung mereka agar segera pergi, dan menyuruh 2 orang penyanyi wanitanya untuk melantunkan syair itu di hadapan mereka. Isi syair tersebut antara lain, "Hai orang-orang yang meminta jawaban, sadarlah dan bangunlah. Berdoalah kalian, semoga Allah mengirimkan mendung esok pagi. Hingga bumi dapat terkucurkan dengan hujan, kaum Ad sudah tidak mampu berkata-kata lagi akibat kehausan. Kita tidak ingin kehilangan orang tua, begitu juga anak-anak kecil dan kaum wanita. Kemarin mereka masih dalam keadaan baik-baik saja, namun sekarang para wanita harus menjadi janda tanpa harta. Kekejaman itu telah datang kepada mereka terang-terangan, tidak takut dengan panah-panah kaum Ad yang terhunus, dan kalian di sini hendak mengubah keadaan itu. Namun siang dan malam silih berganti, kondisi tetap sama. Karena kelompok yang diutus tidak mampu menyelesaikannya hingga tidak mendapatkan penghargaan dan ucapan selamat. Setelah mendengar senandung itu, para kelompok tersadar dengan tujuan utama mereka datang ke tanah haram. Maka mereka segera bangkit dan berangkat menuju rumah suci untuk mendoakan kaum mereka. Sesampainya mereka di sana, pemimpin kelompok yang bernama Kail bin Atir segera memanjatkan doa. Setelah doa itu dipanjatkan, Allah menyiapkan 3 awan bagi mereka, awan putih, awan merah, dan awan hitam. Kemudian suara dari langit berseru kepada pemimpin kelompok itu, "Pilihlah salah satu dari awan ini untukmu atau untuk kaummu." Pemimpin kelompok itu segera menjawab, "Aku memilih awan hitam, karena awan hitam adalah awan yang paling banyak menyimpan air."
Maka dikatakan lagi kepadanya, kamu telah memilih awan yang penuh dengan debu dan menghanguskan, awan yang membuat seorang ayah lari ketakutan dan tidak lagi memperhatikan anaknya. Awan yang akan membuat semua kaum Ad binasa, kecuali mereka yang berada di kediaman Bani Lauzah, yakni sekelompok orang dari kaum Ad yang tinggal sementara di kota Mekah. Mereka tidak merasakan azab yang ditimpakan kepada kaum mereka di kampung halaman, dan mereka itulah beserta keturunannya yang menjadi kaum Ad generasi kedua. Muhammad bin Ishaq melanjutkan, setelah dipilih oleh Kail bin Atir, awan yang berisikan azab itu bertiup menuju pemukiman kaum Ad. Melihat awan itu, kaum Ad terlihat bergembira. Mereka berkata, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Namun kegembiraan itu sirna dalam sekejap, karena difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tetapi adalah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yakni membinasakan apapun yang diperintahkan kepadanya. Orang pertama yang melihat dan mengetahui bahwa awan itu adalah azab dari Allah adalah seorang wanita dari kaum Ad. Seperti diriwayatkan bahwa ia bernama Mahdu. Setelah jelas terlihat olehnya, maka ia pun menjerit dan terjatuh pingsan. Ketika dibawa oleh penduduk lain dan tersadar dari pingsannya, apakah yang baru saja kamu lihat, wahai Mahdu? Ia menjawab, aku melihat angin menggulung-gulung dan berkobar seperti api. Di bagian depan angin itu ada beberapa orang malaikat yang mengendalikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari terus-menerus. Quran Surat Al-Haqqah. Sementara itu Nabiullah Hud alaihissalam dan orang-orang beriman, mereka telah bersembunyi terlebih dahulu di sebuah tempat tersembunyi. Mereka sama sekali tidak merasakan adanya azab tersebut. Mereka hanya merasakan kenyamanan dan ketenangan. Tidak seperti kaum Ad lain pada umumnya, mereka berterbangan di antara langit dan bumi, serta dihantam oleh batu-batu yang juga berterbangan bersama mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian cerita singkat yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.